Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuka informasi SBMPTN, termasuk terutama adalah mengecek informasi daya tampung dan jumlah peminatnya. Tekan mesin Google, kemudian kita klik SBMPTN 2021. Setelah itu kita cari website resmi LTMPT. Website resmi LTMPT kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian klik yang tertulis di situ UTBK SBMPTN. Nah, nanti di sini akan terlihat ya beberapa hal yang berkaitan dengan UTBK SBMPTN. Kemudian klik daftar PTN dan Poltek yang paling bawah ini. Nah, di sini akan muncul semua universitas yang terdaftar di akun di website LTMPT, maksudnya ya, yang bisa didaftar nanti untuk kuliah. Nah, silahkan pilih universitas yang ingin dicari, yang ingin dituju. Contoh misalkan di sini Universitas 11 Maret. Nah, ini ada ya. Klik yang tulisan Universitas 11 Maretnya, bukan yang HTTP-nya ya. Yang 11 Maretnya kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan Saintek, ada Soshum. Ya, ini Saintek. Kalau ingin melihat jurusan Soshum, klik yang Soshum. Ya. Ya, kalau ingin melihat jurusan Saintek, klik yang Saintek. Oke. Setelah itu kita cek jurusan yang ingin kita lihat, gitu ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Jika dibuat landscape, nah ya, di sini ada tertulis daya tampung dan jumlah peminat pada tahun sebelumnya, ya, daya tampung tahun sekarang dan jumlah peminat pada tahun sebelumnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat perbandingannya. Contoh misalkan kedokteran, ya, daya tampungnya 63, daya tampungnya 63 kursi untuk tahun ini, ya, sedangkan peminat pada tahun lalu itu sampai 3.900 lebih. Nah, ini berarti secara persaingan harus tahu 63 dibanding 3.900 sangat berat. Ya, sangat berat. Itu bisa bermakna 1:60 lebih. Kamu akan bersaing dalam hal ini merebutkan satu kursi dengan 60 orang lainnya. Itu pasti berat. Jadi usahakan cari informasi tentang persaingannya seperti itu. Ya, oke, ya jelas ya. Ya, kayak contoh Soshum. Nah, ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, contoh misalkan di sini ilmu komunikasi. Ya, daya tampungnya 30, sedangkan peminatnya itu berjumlah 1.871. Ya, berat sekali itu. Itu sangat berat itu. Itu sama dengan kurang lebih 1:61. Bayangkan saja, hanya 30 yang keterima, berarti 1.840 lainnya tidak diterima. Nah, kalau seperti itu persaingannya berat. Ya, coba lihat yang kurang lebih persaingannya agak masuk akal untuk bersaing di sini. Misalkan di sini ilmu sejarah misalkan. Ya, daya tampungnya 23, yang minat 277.
itu kurang lebih kan persaingannya berarti 1:11. Artinya satu kursi diperebutkan 11 orang. Ya, itu sebenarnya agak berat juga. Ya, mungkin kamu bisa mencari peluang yang kurang lebih kalau bisa di bawah 10 gitu. Ya, di bawah 10. 1 banding mungkin di bawah 10. Nah, untuk hal lainnya lagi yang perlu kamu lihat, ya, misalkan kamu mencari luar provinsi, contoh di sini ganti PTN ya, kita klik ganti PTN. Kita misalkan di sini balik lagi, kita cari misalkan UGM. Nah, UGM itu secara provinsi dia bukan Jawa Tengah, tapi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sudah bermakna luar provinsi. Oke. Di sini contoh misalkan UGM, kita klik. Nah, ya, contoh di sini ya, Saintek Soshum. Nah, ini kalau misalkan ada informasi kalau jumlah peminatnya 0, ini maksudnya apa? Artinya tahun lalu belum dipasarkan melalui SBMPTN ya jurusan ini, sehingga belum terlihat, belum diketahui jumlah peminatnya yang melalui SBMPTN. Oke. Nah, ini rata-rata yang kok 0 ini karena D4 ya. Nah, oke. Nah, ini contoh misalkan jurusan kimia. Jurusan kimia ini 49 kursi yang ditawarkan ya di UGM. Sedangkan peminat tahun lalu 424. Nah, ini secara peluang agak lebih besar. Hanya sekitar 1:9, sekian gitu. Nggak nyampe 1:10 ya. Daripada yang seperti tadi yang peminatnya sampai ribuan. Ini harus dipahami. Kemudian kita cek lagi, misalkan kimia, kita klik ya, pada tulisan kimianya kita klik misalkan ya, ini contoh saja. Nah, nanti ya di sebelah kanan nanti ada informasi tambahan ya, sebaran peminat. Nah, di sini ya ada history, ada track history dari sejak 5 tahun terakhir ya, jumlah peminatnya dari tahun ke tahun seberapa banyak. Kemudian lihat di sini sebarannya dari berbagai provinsi itu berapa orang yang diterima. Nah, kita lihat di UGM itu antara DIY dengan Yogyakarta itu banyakan mana? Maksudnya dengan Jawa Tengah banyakan mana? Ternyata hampir imbang. Jumlah peserta yang diterima dari Jawa Tengah dan Yogyakarta itu porsinya hampir seimbang, hampir sama ya, 50-50 ya, maksudnya hampir sama besarnya ya. Malah di sini lebih sedikit di Jawa Tengah, mungkin karena kalau di Yogyakarta kan wilayahnya tidak terlalu luas, jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya. Kok Jawa Tengah kenapa Yogyakarta yang luas wilayahnya nggak terlalu luas, pesertanya banyak yang diterima? Biasanya universitas itu, PTN itu akan lebih memprioritaskan siswa yang berada dalam satu provinsi yang sama. Ini perlu dipahami ya, satu provinsi yang sama, jadi nggak disamakan secara nasional ya. Contoh di sini Jawa Barat dan Jawa Timur yang agak lebih jauh porsinya lebih kecil gitu ya. Ya, DKI Jakarta juga porsinya lebih kecil lagi, cuma 14. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi silahkan klik jurusannya untuk melihat peluang untuk provinsi Anda seperti apa. Oke. Ya. Itu penjelasan untuk mengetahui daya saing dan informasi tentang sebaran peminat SBMPTN. Oke. Selamat berjuang ya, semoga bisa memilih jurusan yang terbaik dan sukses untuk SBMPTN-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.